Selamat datang di podcast Dewan Pendidikan Pamekasan. Semangat pendidikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Hafiz. Selamat siang, Bang. Baik, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya sedang bersama dengan Bapak Hafiz. Mau bincang-bincang Pak Hafiz tentang apa ya enaknya ya ini. Kayaknya enaknya kita bincang-bincang tentang masalah budaya sih Pak. Iya, budaya apa kira-kira? Budaya menurut banyak orang di Madura ini sering terjadi carok ya. Oh, Tapi sebelumnya Pak Hafiz saya mau menyapa boleh. Silakan. audiens atau teman-teman yang ada di luar ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, ini kita di Dewan Pendidikan ingin mencoba untuk memberikan informasi atau semacam wejangan-wejangan di siang hari ini. Semoga di siang hari ini kita semua sehat selalu dan semoga bahagia bersama keluarga dan bisa menyaksikan dan subscribe podcast Dewan Pendidikan. Tapi sebelumnya saya punya Ya, gimana? Kalau Dewan Pendidikan semangat pendidikan. Oh, semangat pendidikan. Ya mari ya bersama-sama ya. Dewan Pendidikan Semangat pendidikan. Pak, minum kopi dulu Pak. Boleh. Ini sudah ada yang buatin. Silakan, Bang Harus. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke tema ini saya perkenalkan dulu narasumber yang cukup kondang. Beliau profesinya sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Kabupaten Pamekasan, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Kesenian periode 2022 2027 Ya. Kapan pengubuhannya? Pengubuhannya semoga segera Pak. Amin. Terus Pak Hafid ini juga sebagai salah satu penulis buku sekaligus sudah lulus dari doktorat ya. Iya. Amin. Lulus. Bukunya judulnya Identitas Madura dalam realitas sosial. Luar biasa itu. Baik Pak Hafid, sambil kita santai-santai ya Pak Hafid ya. Iya. Karena di Madura ini akhir-akhir ini banyak terjadi selain banjir ya Pak Hafid ya. Iya. Ada budaya-budaya yang kurang enak tadi. Iya. Budaya apa sih? Kalau menurut orang Madura itu apa? Ya. Baik, Bang Marus, saya menyapa hadirin lewat dunia maya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengangkat topik tentang carok. Iya. Sebetulnya begini, Bang Marus, setiap daerah itu punya identitas, punya ciri khas. Etnik di Indonesia itu punya ciri khas. Kalau di Madura memiliki identitas etnik yang sangat diperbincangkan terkait carok, kita harus tahu dulu sebetulnya carok itu apa sih. Nah gitu ya. Kalau saya mengutip pendapatnya Pak Sulaiman itu, carok itu diakronimkan Mas Kekancah Elorong. Artinya terjadinya carok itu karena ada sebab
musababnya. Oh, artinya tidak pilih-pilih ya, Pak? Ya. Secara historis carok itu masalah kebengan. Tahu kebengan, Pak? Pasti Pak. Tahu kebengan? Belum tahu itu ya? Iya, belum tahu ya? Wah, ketinggalan kalau belum tahu. Kira belum sama saya. Jadi kebengan itu yang dimaksud mengganggu istrinya orang. Oh. Jadi di Madura itu asbabun nusulnya ya, kalau mengganggu istrinya orang, istri orang yang sah, gitu ya, maka akan terjadi cekcok perkelahian yang dalam tanda petik dikategorikan sebagai carok. Tapi istri pertama. Dan ya pokoknya konteksnya kebengan. Dan yang dimaksud pertengkaran di situ karena menggunakan senjata tajam, yaitu celurit. Celurit. Kalau tidak menggunakan celurit atau senjata tajam, orang Madura ada yang menggunakan celurit berhadapan dengan pisau misalnya, itu bukan carok, itu tengkar biasa. Oh, tengkar biasa. Jadi kalau tengkar itu ada tengkar bil lisan, ada fisik. Ada fisik kosongan, tengkar biasa, main tanding, ada lisan, cekcok gitu ya. Tapi yang konteks carok ini beda dengan itu. Tempo dulu carok itu terjadi karena masalah kebengan dan biasanya berhadapan-hadapan, sama-sama memegang senjata tajam, yaitu celurit. Ya. Kalau memang itu tidak berhadapan-hadapan, terjadi juga carok, tetapi itu namanya nyilet. Jadi menghajar musuhnya dari belakang, ya, dengan menebas dengan celurit dari belakang. Itu nyilet. Nah, biasanya orang nyilet itu takwaan. Nah, takwaan. Kalau dulu berhadapan-hadapan. Jadi janjian di mana tempatnya, silakan senjatanya dipakai, tanding, karena ada masalah sebab muasalnya adalah mengganggu istrinya orang, maka yang merasa dirugikan alorok. Jadi ada akronim carok maske kancak elorok kentare waktu gitu ya. Tapi apakah ada korelasinya dengan tengkai? Nah, Tengkai. lu iya pasti. Definisi tengka itu banyak, Bang Mahrus ya. Ada tengka terkait dengan perilaku, ya, sikap. Ada tengka kalau ke timur masalah bin sabin kalau mau menikah, itu tengka juga. Ada orang karena tutur katanya terlalu jenggel ya kepada yang lebih tua, oh bentak aku tengka, mapas istilahnya. Bahasa Madura ya, mapas. Iya, mapas. Menoreng mapas itu pasti jenggel. Sehingga cerita carok dulu ya. Sehingga itulah kalau berhadapan-hadapan aslinya itu masalah perempuan. Di Madura kalau mengganggu istrinya orang pasti elorok dan ditebas. Karena apa? Memiliki harga diri. Jadi harga diri orang Madura itu yang diungkapkan dalam sebuah peribahasa. Angok potetolan kebebon pote mata. Nah itu ya. Harga diri. Karena menanggung malu. Berarti itu tidak masuk budaya ya? Ya, cuma budaya itu kan hasil rasa cipta karsa manusia, gitu ya. Apa masuk budaya, Pak? Loh ya itu pasti karena itu ciptaannya manusia ya, budaya. Tapi budaya yang kurang baik. Itu bukan maksud membunuh. Kalau membunuh, kalau di perspektif Islam kan tidak boleh. Orang Muslim membunuh tidak boleh. Tetapi dalam Islam juga orang yang diinjak-injak agamanya, ya dicemooh dan dicaci maki harga dirinya boleh melawan. Tapi melawannya di orang Madura itu dengan cara yang disebut penelitiannya Hubdinjung itu kekerasan itu ya dengan carok ini. Intinya carok itu masalah mengganggu istrinya orang lain atau masalah perempuan. Beberapa dekade terakhir ini mengalami transformasi. Ya, mengalami transformasi bahwa carok ini bukan hanya masalah mengganggu istrinya perempuan, tetapi merebut lahan warisan.
merebut penumpang di pangkalan ojek, taruhan kalah kerapan sapi, sabung ayam, atau di pilpres, pilgub, pilkades. Ini mengalami transformasi. Jadi pelampiasan kekerasan itu dilakukan dengan cara itu. Tetapi ingat bahwa asal muasalnya karena mengganggu istrinya orang lain. Maka itu urusan harga diri, punya perasaan malu, maka alorok. Nah, sekarang mengalami transformasi. Jadi kalau sekarang orang dibunuh dari belakang, kalau tidak melawan bukan carok itu, nyilet. Jadi kalau orang dibunuh dari belakang, lawannya nggak pegang apa-apa, itu bukan carok tapi nyilet. Pas sekarang dikembangkan, dieksplorasi definisi carok itu karena membunuh orang menggunakan celurit, bukan itu. Masalah kebengan, alorok tanding kesepakatan berdua. Apakah budaya atau carok ini, karena kan di masyarakat kan, Iya. Madura carok itu, bisa dihilangkan seperti itu? Begini ya, menghilangkan yang menjadi tradisi itu sulit. Karena begini, orang Madura itu kalau dibunuh karena kalah tanding carok gitu ya, itu biasanya dikubur dekat rumahnya. Dikubur dekat rumahnya, pas baju yang meninggal itu bajunya ditaruh di lemarinya, suatu saat keturunannya yang akan membalas. Ya, cong, wah, apaan kakek, epate ruwer, sejuk tujuh ibu langsung jinderen, nyelet, melewat kuda nyelet, gitu ya. Jadi turun temurun tetap akan ada istilah balas dendam. Jadi di mana-mana itu, kalau biasanya di Madura meninggal karena carok, kuburannya itu dipisah, nggak disatukan di pemakaman umum, ditaruh di tanah kosong, lapang, atau di dekat rumahnya. Wah, bapak kakek meninggal, Pak Deru, hari kelampina kibut, balas gitu. Terus temu. Jadi kalau memang ditahan, setelah ditahan itu belum tentu selamat, ada penerusnya. Bagaimana cara mencegah ini? Cara mencegah ini adalah yang pertama, ya, kita harus memperdalam ilmu agama. Bahwa membunuh orang itu hukumnya tidak boleh dalam Islam. Apapun itu alasannya. Ya, membunuh ya. Tapi kalau dengan melawan diri tanpa membunuh, pokoknya carok, mati tak mati apa jangan. Itu sebagai bentuk perlawanan harga diri. Ya, anaknya harus disekolahkan. SMP, SD, SMP, SMA, S1, semakin tinggi pendidikan orang itu, dia tidak akan melakukan carok. Yakin saya itu. Karena sudah didoktrin oleh ilmu pengetahuan, baik itu tentang budaya, culture, atau tentang nilai-nilai keislaman. Apalagi di pondok ya. Pak, ini masih alumni pondok terjadi carok, Pak. Nah, gini, ini putus di SMA apa SMP kan begitu. Yang pasti semakin tinggi pendidikan orang itu, pola pikir, pola sikap akan terkontrol. Jadi ujung-ujungnya adalah pendidikan, terutama pendidikan agama. Jadi gitu. Value Islam. Oke. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pola pikir, pola sikap, ya, itu semakin terbuka, semakin terkontrol emosinya. Coba bandingkan anak yang tidak sekolah dengan yang sekolah, pendidikannya tinggi, beda. Pola sikapnya, pola pikirnya, perilakunya, gitu ya, pasti beda. Cara bergaulnya beda. Oleh karena itu, ini penting pendidikan kepada anak cucu kita. Mari sedikit demi sedikit, tidak harus melakukan perlawanan dengan membawa celurit gitu ya. Jadi kita selesaikan dengan pola pikir yang sehat gitu ya. Kalau hanya sepele terkait masalah kalah dalam pemilihan ini, tidak usah itu. Dampaknya yang kalah
jadi abu, yang menang masuk masuk bui. Dan itu keluarnya belum tentu selamat. Selamat. 10 tahun lagi akan ditunggu. Gitu ya. Dibalas lagi. 10 tahun lagi akan ditunggu. Selanjutnya, tadi apa pertanyaannya itu? Kopi dulu. Oh, kopi dulu. Kopi dulu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini sudah jelas bahwa di Madura ini sebetulnya Carok itu urusan teknik, Ya. bukan karena faktor kebiasaan bahwa orang Madura ini kasar-kasarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hafid barusan bahwa menjaga harga diri. Ya, solusinya adalah tingkat pendidikan, utama pendidikan keagamaan, bahwa apapun alasannya kalau membunuh itu ya tidak boleh. Betul. Ya tidak boleh. Ngomong-ngomong, Carok ini bahasa Madura ya Pak? Iya. Makanya diakronimkan Carok itu Mas ke kancah elorok gitu ya. Beda dengan Tokar, beda. Kosongan itu beda. Jadi begini, etnik Madura itu dibentuk karakternya ya. Jadi lingkungan, benda, kosmologi, religius itu membentuk karakter orang Madura. Bahwa nilai budaya tertinggi di Madura itu adalah agama. Ini hasil penelitian saya. Nilai budaya tertinggi adalah agama. Sejauh ini Pak Hafid, setelah Pak Hafid sudah melakukan penelitian, sudah membuat buku 3 buku. Ini di Madura ini apa masih tingkat kecarokan ini masih tinggi apa enggak Pak begitu? Ya tidak seperti dulu lah. Tidak seperti dulu gitu ya. Karena sekarang saya katakan sudah ada transformasi. Ada transformasi dari tradisional ke modern. Tadi itu semakin tinggi pendidikan anak itu, semakin tinggi ilmu agamanya, insya Allah menggunakan akal sehat, pola pikir, pola sikap, itu nanti akan mempertimbangkan dari sikap selanjutnya. Tidak tiba-tiba, wah dia harus dibunuh, gitu ya. Jadi tujuan akhir dari Carok itu kan membunuh, kan begitu. Ya, kalau dia menang, ya merasa hebat gitu ya. Merasa hebat. Kalau menang, gitu ya. Tapi ini perlu dihindari, gitu ya. Masih ada solusi. Udahlah kita lestarikan budaya-budaya yang baik. Contoh seperti budaya Okem, gitu ya, seperti lagi okol itu kalau mau meminta hujan itu okol terjadi di Tuhan itu ya, adu-aduan itu. Nah, oke. Jadi kita sebagai orang tua harus menyampaikan kepada anak didik kita bahwa hindarilah terjadi itu, yaitu carok, apalagi carok massal gitu ya. Pasti di Indonesia itu kalau sudah ada celurit itu orang Madura. Padahal orang lain bisa membuat celurit itu dan jenisnya beraneka ragam. Dan tolong stereotip jelek kepada orang Madura itu bukan tidak ada. Ya, tapi jangan yang meturuti rawa PKKP. Ya. Stereotip. Ya, stereotip. Ya. Stereotip orang Madura itu memang hasil riset Subtitjung itu jelek ya, jadi kasar, keras, beringas gitu ya. Hasil riset orang Belanda dia itu boleh itu terjadi, boleh tidak apa-apa. Kita akui bahwa orang Madura itu keras, tapi akres itu berwibawa. Ya, makanya katanya orang tua kita itu menjadi pemimpin di Madura itu harus minimal memelihara 4. 1, burung perkutut. Kalau jadi pemimpin katanya, burung perkutut ini memiliki makna bahwa burung perkutut itu bunyinya itu indah, sehingga orang yang menjadi pemimpin orang Madura itu cara bertuturnya indah seperti burung perkutut. Artinya punya karisma. Di bawah ya, intonasinya santun. Perkutut itu kan enak bunyinya kan. Oke, yang kedua memelihara keris.
Keris itu yang menarik pada pamornya. Maka orang Madura menjadi pemimpin itu seperti pamornya keris, berwibawa. Mana keris yang junjung derajat, mana yang malatesa pokok gitu ya. Itu. Yang ketiga, memelihara kuda. Nah, mengapa? Kuda itu dimaknai sebagai kekuatan. Jadi pemimpin Madura itu bertenaga kuda, harus kuat seperti kuda. Jadi ulama-ulama Madura itu yakin pasti ada yang memelihara kuda. Ya, yang keempat ini cerminan setiap insan mempunyai istri yang soleh. Bukan istri. Perhatikan, mempunyai istri yang soleha, bukan istri-istri yang soleha. Mempunyai istri yang soleha. Dari 4 kategorisasi ini, maka pemimpin yang memimpin jadi pemimpin orang Madura itu silakan. Dan 4 ini tidak harus dimiliki semua. Misalnya punya istri yang soleha, punya burung perkutut, gitu ya. Ya kalau nggak punya semua ya bukan pemimpin. Masa pemimpin nggak punya istri, gitu ya. Nah, itu. Jadi ada 4 ya. Ada 4 yang pertama adalah burung perkutut. Ya, memelihara yang burung kedua perkutut. adalah keris. Keris. Pemirsa, sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga kuda. Kuda yang banyak dipelihara itu kuda warnanya putih biasanya. Warnanya putih. Ya. Dan burung perkutut itu ada burung perkutut warna hitam, pun ada yang berwarna putih. Itu bebas. Punya makna. Pokoknya burung perkutut lah begitu. Yang keempat adalah istri soleha. Istri soleha, jangan ditambahi. Istri soleha. Ngomong-ngomong, Pak Afif punya istri berapa? Ya satu lah. Di terakhir ini yang sangat menarik. Jadi istri soleha, bukan istri soleha. Iya. Baik. Jadi etnik Madura itu dibentuk oleh kosmologi, alam, benda, dan nilai-nilai agama. Jadi orang Madura itu nilai tertinggi adalah agama Islam. Sampai orang Madura itu mengatakan dari saking betul-betul takdim kepada agama Islam, betul-betul tunduk. Kadang-kadang orang tidak mencuri, dicurigai mencuri, dia sampai mengeluarkan sumpah manter eta porkelap. Sehingga disingkat porkelap ya. Sing kok tak ngelakoni dia, sing kok tak nicok dia, porkelap. Artinya meskipun disambar petir, siap dia mati. Itu orang Madura. Karena memang betul-betul beraninya itu. Ya. Sampai orang Madura itu kadang-kadang akerja bumi, lokale. Akerja bumi. Karena memang betul-betul ke agama Islam luar biasa orang Madura itu. Jadi jangan sampai agama itu terjadi pergulatan. Istilahnya menyudutkan agama itu tidak boleh. Sampai ada sumpah pocong itu. Nah, orang Madura. Oleh karena itu kepada generasi penerus ya melalui podcast ini, mari kita ambil nilai-nilai pendidikan yang baiklah. Di manakah nilai positif Carok itu? Membela kebenaran boleh, tetapi membunuh tidak boleh, gitu ya. Jadi orang Madura ini sebetulnya tidak kasar ya, tidak kasar. Ya, yang memandang kasar itu kan kita lihat konteksnya, bro. Konteksnya apa, gitu ya. Jadi teks dan konteks ini dilihat. Mengapa dikategorisasikan bahwa orang Madura itu kasar-kasar? Memang pada zaman kolonial Belanda dijustifikasi begitu. Karena satu, dekat dengan laut, panas kan? Kalau panas suaranya lantang kan, keras kan? Ya. Dan tidak semua itu, tidak semua. Jadi kalau membaca bukunya Kontowijoyo, Manusia Madura itu, ya tahu bagaimana pergulatan orang Madura dari pedagang, ya pelaut yang sampai ke Eropa itu, pelaut gitu. Ini masih konteks Carok, belum pada makanan-makanan tradisional, adat istiadat, pola sikap orang Madura yang lain banyak, gitu ya. Di buku saya itu sebagian terpotret karena hasil refleksi yang dituangkan dalam peribahasa Madura. Jadi orang Madura itu kurang lebih 1200 berapa peribahasa Madura memotret pola pikir, pola sikap, keberadaan fisik orang Madura. Saya beri contoh satu. Keberadaan fisik. Pajelenang neter kolenang palembayang meltas panjeli. Apa sih artinya itu Pak? Ya, bahasa Indonesianya ya? Terkait keberadaan fisik orang Madura,
itu yang banyak pada perempuan. Jadi pacelena, niterkolena kayak manten, paling-paling peltas pancelin, tak adus gerudus, tak tepot celot. Monerosoro tuh dia beli, tak ketemu pacal beli, nah itu akan tepot celot. Ya, terkait dengan bidang pertanian ini pasti panjang Bang Mahrus ya, pasti panjang kalau kita bahas per segmen. Lain kali ya Bang. Jadi kesimpulannya carok itu diakronimkan Maske Kancah Eloro, itu akronimnya. Ini masalah kebengan. Barang siapa yang mengganggu istrinya orang lain, tempo dulu, ya sampai sekarang juga terjadi. Maka mengambil tindakan sikap harga diri karena malu, terjadilah carok. Mau nyelet, menebas dari belakang itu disebut nyelet. Tapi kalau tanding one by one kata orangan itu takut orang, paling nekun kok rohwan. Oh itu ya. Beraninya orang-orang sekarang itu nyelet. Mau natu ada sekali kiker-miker. Tangan ada sampai sih makan. Iya. Oke, Zawabin. Oke. Terima kasih. Iya. Bersedianya menjadi narasumber. Baik, Bang Mahrus. Podcast Dewan Pendidikan Zawabin. Semoga lain kali kita bisa berjumpa bersua kembali dengan Bapak Afif, Wakil Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Pamekasan, yang mengisi dan sangat menginspirasi kita. Bahwasanya carok ini sebetulnya bukan budaya Madura. Dan orang Madura atau pemimpin-pemimpin di Madura ini ada 4 katanya Pak Afif. Yang pertama adalah harus punya burung perkutut. Ya minimal memelihara itu. Minimal lah itu. Karena itu tertransformasi pola pikirnya yang memiliki makna metafor. Iya. Wah ini santun bicaranya enak. Gitu. Pokoknya carok itu bukan budaya Madura. Oh, bukan budaya Madura. Carok itu budaya. Iya. Budaya Madura. Yang asbabun nusulnya itu masalah perempuan. Gitu ya. Nah sekarang mengalami transformasi. Alepu bahan ojek, kalah taruhan, rebut warisan. Tapi tidak identik dengan kasar orang Madura ya Pak. Jadi orang Madura tidak. Ya kalau boleh jujur kasar ada orang Madura itu. Kasar ada. Karena kita maritim itu kan laut itu kan orang yang menjadi pelaut ulung itu kan pasti keras. Sampai ada filosofi abental ombe asap angin. Tidak maksudnya keras apa tegas Pak? Ya keras tapi agres. Ya berwibawa gitu, tegas gitu ya. Mon biru benih geleng dena gitu ya. Baik pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Afif. Saya kira cukup ya pemirsa sekalian untuk podcast kali ini mengangkat tema tentang ya, Bang Mahrus tadi ya. Jadi lebih baik kita mengalah, bukan karena kalah, tapi karena kita itu memang memiliki pola pikir, pendidikan, karakter yang sehat. Bukankah orang yang mau bercarok dikatakan menang dia muda orang hebat? Jangan memakai emosi keegoan. Karena lebih baik kita mengalah bukan karena kalah, karena itu menjaga toleransi kita kepada sesama sampai ada ungkapan setongdere. Jadi ungkapan setongdere itu memang orang Madura itu menjadi saudara dimanapun dia berada, karena lebih dari 10 juta orang Madura itu ada di luar, menjadi TKI, menjadi tenaga kerja asing di mana itu. Di Arab Saudi, di Malaysia, di Jakarta itu, di mana-mana orang Madura itu. Terutama ke generasi pelajar ya pelajar berikutnya. Mari